masuk bisa diterapkan di negara itu, tapi masih ada hukum nasional di negara itu. Terus kira-kira bagaimana menurut pendapat kakak tentang penerapan hukum internasional di Indonesia itu sendiri? Apakah sudah sesuai dengan prosedur? Ya, terima kasih. Soal penerapan hukum internasional khususnya di Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia itu dia punya nasionalnya. Kita tahu bahwa itu adalah positif hukum yang berlaku di negara Indonesia. Nah, jadi kalau soal penerapan yang ada di Indonesia, tentu klasifikasinya itu akan berbeda dengan bicara hukum internasional. Dan kalau untuk saat ini penerapan hukum internasional di Indonesia itu yang terjadi itu biasanya adanya ekstradisi. Jadi salah satunya kayak masalah warga negara asing yang dia melakukan tindak pidana di Indonesia, lalu kalau itu terbukti maka dia akan dilakukan deportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Sulastri, saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya ingin bertanya kepada Abang terkait dengan bagaimana pandangan Abang terkait dengan peraturan hukum internasional di Indonesia. Apakah peraturannya benar-benar dijalankan atau bagaimana pandangan Abang sebagai sarjana? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana perkembangan hukum internasional di Indonesia saat ini? Apakah dia berjalan sesuai dengan prosedur ataupun tidak? Saya memandang bahwa hari ini hukum internasional yang berlaku di Indonesia memandang bahwa saat ini dalam urusan hubungan internasional, bagaimana kemudiannya ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi pertentangan antara negara satu dengan negara lain, maka di Indonesia pun menganut satu hal yang sama. Ketika terjadi persoalan antara negara Indonesia dengan negara lain, maka akan berpatokan pada hukum internasional dalam hal untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi ketika terjadi konflik kedua negara ini. Saya rasa sampai hari ini kalau urusan dalam hubungan internasional dalam memandang pada aspek hukumnya, saya rasa berjalan sesuai dengan kondisi saat ini. Terus apakah tidak ada hambatan atau kesulitan yang apakah hukum internasional di Indonesia ini tidak ada kendalanya dalam diterapkannya peraturan-peraturannya, ataukah berjalan dengan mulus tanpa adanya hambatan atau tantangan lainnya? Oke, saya memandang sampai hari ini hukum internasional melihat di 3 atau 4 tahun terakhir ini, saya rasa dalam hukum internasional sampai hari ini tidak ada hambatan dalam menjalankan itu. Ketika terjadi konflik antara negara satu dengan negara lain, maka tetap menggunakan hukum internasional sebagai jembatan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Bicara soal hambatannya, sampai hari ini saya belum menemukan satu referensi yang menyatakan bahwa hukum internasional menghambat dalam proses menyelesaikan persoalan yang terjadi antara negara satu dengan negara lain, hubungan bilateral antara negara satu dengan negara lain. Terima kasih Abang sudah terima kasih kepada Abang. Maaf mengganggu waktunya, dan terima kasih telah menyampaikan pendapatnya terkait dengan hukum internasional yang berjalan di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safia Fatimah. Saya dari anggota kelompok 5. Di sini saya akan melakukan video wawancara untuk memenuhi tugas hukum internasional mengenai subjek hukum internasional dan peraturan internasional
menurut pandangan Anda sebagai siswi sekolah menengah atas mengenai Palang Merah Internasional di ranah internasional? Menurut saya pribadi, Palang Merah merupakan organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional. Meskipun dalam ruang lingkup yang terbatas, organisasi ini tidak memihak kepada pihak manapun, karena organisasi kemanusiaan di mana tugasnya melindungi dan memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata ataupun kekerasan. Organisasi ini memberikan bantuan berupa tenaga medis, makanan, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana dengan peranan Palang Merah Internasional di daerah yang sedang berkonflik seperti di Rusia dengan Ukraina yang saat ini masih menjadi perbincangan di dunia internasional? ICRC atau Palang Merah Internasional dalam konflik bersenjata antara Rusia dengan Ukraina berperan sebagai pihak yang netral. Presiden ICRC Robert Mardani menjelaskan kepada semua pihak baik Rusia maupun Ukraina agar menghentikan pertempuran dan mengutamakan kepentingan kemanusiaan. Dan dalam konflik Rusia dengan Ukraina, ICRC siap bertindak sebagai perantara netral untuk memfasilitasi tentang isu-isu kemanusiaan. ICRC menghimbau pihak-pihak yang berkonflik untuk menghormati hukum internasional. Terima kasih untuk waktunya. Sekian video wawancara yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja video hasil wawancara dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.